Pernahkah Anda membayangkan seorang rakyat biasa seperti Abu Nawas harus berdebat melawan 3 uskup Romawi yang katanya paling pintar di zamannya? Bagaimana jadinya kalau perdebatan itu malah berubah jadi ajang lucu-lucuan, dan raja sampai bingung siapa yang sebenarnya menang? Siap-siap ketawa sekaligus kagum dengan logika nyeleneh Abu Nawas kali ini. Sebelum kita mulai kisah kocak ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, supaya semangat kami tetap menyala membagikan kisah lucu dan penuh hikmah dari Abu Nawas setiap harinya. Kisah kali ini datang dari masa di mana kecerdasan dan kelucuan bisa jadi senjata paling ampuh. Raja Harun al-Rashid mendapat kunjungan dari 3 uskup Romawi, orang-orang terpandang yang ingin membuktikan bahwa agama dan akal mereka lebih hebat dari siapapun di Baghdad. Namun, sang raja tak mau melayani debat panjang, maka dipanggillah si jenius nyentrik, Abu Nawas. Bagaimana hasilnya? Apakah Abu Nawas mampu mengalahkan 3 tokoh besar itu dengan cara yang tak terduga? Tonton sampai akhir, karena bagian lucunya ada di tengah, dan hikmahnya di akhir. Pagi itu, suasana istana Baghdad sedang begitu tenang dan damai. Burung-burung berkicau di taman. Para pelayan sibuk mengelap permukaan meja marmer yang mengilap, sementara aroma roti panggang dan teh kayu manis mengalir lembut ke seluruh ruangan. Di singgasana megahnya, Raja Harun al-Rashid duduk santai sambil menikmati sarapan. Satu tangan memegang cangkir teh, tangan satunya sibuk mencelup roti ke madu. Benar-benar suasana yang damai dan manis, setidaknya sampai kabar aneh datang mengganggu ketenangan itu. Tiba-tiba pintu istana terbuka lebar. Seorang utusan asing masuk tergesa-gesa. Wajahnya serius, napasnya tersengal. Ampun, Yang Mulia, kami datang membawa pesan penting dari Raja Romawi, katanya dengan nada bergetar antara gugup dan tegang. Raja yang sedang ingin sarapan santai langsung meletakkan rotinya. Pesan apa? Jangan-jangan mereka mau mengirim hadiah? Tanyanya dengan harapan besar, karena siapa tahu dapat hadiah keju impor atau emas dari Romawi. Tapi harapan itu langsung pupus begitu mendengar kalimat selanjutnya. Raja kami, kata utusan itu dengan penuh hormat, mengirim 3 uskup paling bijak dan paling cerdas dari seluruh kerajaan Romawi. Mereka ingin menguji kebijaksanaan Baghdad. Raja mengerutkan kening. Uji kebijaksanaan? Maksudnya apa? Mereka mau ujian atau mau menantang? Utusan itu menunduk. Mereka ingin berdebat, Yang Mulia. Debat tentang ilmu, iman, dan kebijaksanaan. Mereka ingin tahu apakah Baghdad masih menjadi kota yang dikenal paling bijak di timur. Raja menatap utusan itu lama, mencoba memahami maksud sebenarnya. Tapi dalam hati, beliau sudah bisa menebak, ini bukan sekadar kunjungan sopan santun. Ini adalah tantangan. Raja menghela napas panjang. Kenapa mereka tidak menantang lomba makan kurma saja? Lebih cepat selesai. Gumamnya pelan, membuat para pengawal nyaris menahan tawa. Namun, sebagai raja besar, tentu saja ia tidak bisa menolak. Maka, dengan suara tegas beliau berkata, "Baiklah, katakan kepada raja kalian, Baghdad akan menyambut mereka dengan hormat." Tapi, beliau menatap lurus ke arah utusan itu, pastikan mereka siap kalah dengan cara yang sopan. Keesokan harinya, berita tentang tantangan dari Romawi tersebar ke seluruh Baghdad. Para pedagang di pasar sibuk bergosip sambil menata dagangan. Para pelajar di madrasah mulai bertaruh diam-diam siapa yang akan mewakili Baghdad. Dan bahkan para ibu rumah tangga membicarakan apakah nanti akan ada jamuan besar kalau Baghdad menang. Intinya, semua orang heboh. Sementara itu, di ruang pribadi raja, suasana berubah tegang. Para penasihat duduk berbaris. Wajah mereka serius tapi agak bingung. Yang Mulia, kata penasihat pertama, kita bisa mengirim ahli agama untuk menjawab pertanyaan mereka. Tidak, sahut penasihat kedua, itu berisiko. Kalau kalah, nama Baghdad bisa jatuh. Kalau begitu, kita kirim saja ahli filsafat,
Kata yang ketiga. Jangan, balas raja. Terakhir kali aku kirim ahli filsafat, dia malah balik nanya ke diri sendiri dan lupa jawab pertanyaan musuh. Raja mulai memijit pelipisnya. Ia tahu, menghadapi 3 uskup Romawi bukan hal ringan. Mereka terkenal pandai berdebat, lidahnya tajam seperti pedang, dan logikanya sulit dibantah. Tapi Raja Harun al-Rashid juga tahu satu hal. Di Baghdad hanya ada satu orang yang bisa mengalahkan kepintaran orang lain tanpa perlu marah, bahkan dengan cara yang bisa bikin lawan tertawa sendiri. Orang itu tak lain adalah Abu Nawas. Nama itu terlintas begitu saja di benak sang raja. Ia tersenyum kecil. Hanya dia yang bisa membuat kebodohan terdengar seperti kebijaksanaan. Seorang pengawal bingung. Maksudnya bagaimana? Yang mulia. Raja menjawab santai. Kau tahu Abu Nawas? Kalau dia bicara, semua orang bingung. Tapi setelah mereka bingung, baru sadar kalau dia benar. Para penasihat terdiam, setuju tapi tetap ragu. Tapi, apakah bijak memanggil Abu Nawas untuk menghadapi 3 uskup Romawi? Tanya salah satu dengan hati-hati. Raja tersenyum lebar. Bijak? Tentu tidak. Tapi lucu. Iya. Dan terkadang, kelucuan bisa mengalahkan kesombongan. Maka, hari itu juga, Raja mengirim utusan untuk memanggil Abu Nawas. Sementara para penasihat masih membahas strategi debat serius, Raja diam-diam berdoa agar Abu Nawas tidak malah membuat istana kacau dengan ide nyelenehnya. Namun, di dalam hati kecilnya, Raja yakin, kalau ada yang bisa membuat orang Romawi terdiam tanpa perlu bertengkar, hanya Abu Nawas yang sanggup. Sore itu, di pojok kota Baghdad, di bawah pohon kurma besar, seekor kambing terlihat sedang nyengir melihat seseorang tertidur pulas di bawahnya. Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas? Dengan wajah polos tapi senyum licik yang siap menghadapi apapun, bahkan 3 uskup sekalipun. Dan begitulah, perjalanan lucu dan ajaib ini pun dimulai. Sore itu, matahari Baghdad mulai condong ke barat. Suasana pasar mulai sepi, suara pedagang memanggil pembeli berganti jadi obrolan santai. Di sudut kota, di bawah pohon kurma yang rindang, duduklah seorang pria dengan jubah lusuh tapi wajahnya selalu ceria. Ia tidak lain adalah si jenius nyentrik yang sudah terkenal seantero Baghdad, Abu Nawas. Abu Nawas saat itu sedang sibuk melakukan kegiatan yang, agak sulit dijelaskan. Ia sedang menatap langit sambil menggambar sesuatu di tanah menggunakan ranting kering. Dari jauh, orang yang melihat pasti mengira dia sedang menghitung bintang. Tapi ternyata, dia sedang menghitung awan. Yang itu mirip kambing, yang itu mirip teko teh, yang itu mirip wajah tetangga sebelah rumah yang suka ngutang. Gumamnya sambil tertawa sendiri. Ketika suasana sedang damai dan santai begitu, tiba-tiba terdengar suara langkah kuda yang tergesa. Pasir beterbangan. Seekor kuda putih berhenti tepat di depan Abu Nawas. Dari atasnya, seorang pengawal istana turun dengan napas ngos-ngosan. Abu Nawas, cepat ikut aku ke istana. Raja memanggilmu segera. Abu Nawas terlonjak kaget. Hah? Aku? Ada apa? Aku nggak utang roti. Kok? Terakhir kali aku masuk istana, cuma karena salah duduk di kursi raja. Itu pun karena aku kira itu kursi tamu, ujarnya polos. Sang pengawal geleng-geleng kepala. Bukan masalah utang, bukan juga kursi. Raja memintamu untuk tugas penting. Katanya, hanya kamu yang bisa menolong Baghdad kali ini. Abu Nawas menatap langit, seolah sedang mencari alasan untuk menolak. Waduh, menolong Baghdad? Apa kota ini jatuh ke sumur? Tanyanya dengan wajah serius tapi lucu. Bukan. Ada 3 uskup Romawi datang. Mereka ingin berdebat dengan orang paling bijak di Baghdad. Dan Raja bilang, itu kamu. Abu Nawas mendadak terdiam. Matanya melotot. Lalu ia tertawa keras sampai hampir jatuh dari tempat duduk. Hahaha. Jadi,
Raja ingin aku berdebat dengan 3 uskup? Wah, aku ini bukan ahli debat. Aku ini ahli menghindar. Tapi pengawal tidak ikut tertawa. Serius, Abu Nawas. Raja menunggu sekarang. Kalau kamu tidak datang, bisa-bisa Raja murka. Abu Nawas pun berdiri, menepuk debu di pakaiannya, lalu berkata dengan nada santai, "Baiklah, kalau Raja sudah panggil, artinya ini urusan besar. Tapi boleh aku mandi dulu? Aku baru saja dikejar ayam tetangga karena rebutan jagung." "Tidak bisa, Abu Nawas. Waktu sudah mepet," seru pengawal. Abu Nawas menghela napas panjang. "Baiklah, kalau begitu biar saja aku datang dengan aroma perjuangan. Setidaknya musuh akan kabur sebelum debat dimulai." Sambil berjalan menuju kuda, Abu Nawas sempat bicara sendiri. 3 uskup Romawi, ya? Mereka pasti datang dengan pakaian megah dan bicara dengan bahasa tinggi. Sedangkan aku, jubahku bolong. Sandal sebelah kanan masih dijahit pakai tali kurma. Tapi tak apa, yang penting otakku masih utuh. Sepanjang perjalanan menuju istana, pengawal tak henti-henti menatapnya dengan heran. "Abu Nawas, kamu tidak takut?" tanya pengawal. "Takut? Aku cuma khawatir. Jangan-jangan mereka datang bukan untuk debat, tapi untuk ngajak makan siang. Karena kalau soal makan, aku pasti kalah cepat," jawabnya santai. Beberapa jam kemudian, mereka tiba di gerbang istana. Lampu-lampu minyak mulai menyala, udara mulai dingin, dan suasana kerajaan terasa megah sekaligus misterius. Abu Nawas menatap istana besar itu dengan mata sedikit melotot. "Setiap kali aku ke sini, istana ini makin besar. Jangan-jangan mereka tambah batu bata setiap malam supaya tamunya makin kagum," gumamnya. Begitu masuk, para penjaga langsung memberi hormat. Tapi wajah mereka menahan tawa melihat tampilan Abu Nawas yang datang dengan rambut acak-acakan dan baju agak miring. Salah satu penjaga berbisik ke temannya, "Ini dia orang paling bijak di Baghdad." Temannya menjawab, mungkin kebijaksanaannya disembunyikan di balik ketidakteraturan bajunya. Di ruang singgasana, Raja Harun al-Rashid sudah menunggu. Ketika Abu Nawas masuk, Raja langsung tersenyum lebar. "Ah, akhirnya datang juga orang yang bisa membuat orang Romawi berpikir ulang sebelum bicara." Abu Nawas menunduk hormat, lalu menjawab dengan nada menggoda, "Ampun, Yang Mulia. Kalau aku gagal, setidaknya mereka akan pulang membawa tawa." Raja tertawa terbahak. "Itu yang aku mau, Abu Nawas. Aku tidak butuh kemenangan yang kaku. Aku hanya ingin agar mereka tahu bahwa Baghdad bukan hanya kota ilmu, tapi juga kota kebijaksanaan yang penuh senyum." Abu Nawas tersenyum santai. "Baik, Yang Mulia. Tapi bolehkah aku tahu dulu, debatnya tentang apa?" Raja menjawab, "Katanya tentang iman, akal, dan kebenaran sejati." Abu Nawas terdiam sejenak, lalu berkata, "Waduh, topiknya berat. Tapi tenang, aku punya cara ringan untuk menjawabnya." Raja mengangguk penuh keyakinan. "Aku tahu kau bisa, Abu Nawas. Aku percaya pada caramu yang selalu tidak biasa." Abu Nawas lalu berbisik pelan, "Kalau begitu, aku minta satu hal saja, Yang Mulia." "Apa itu?" "Pastikan dapur istana tetap buka setelah debat. Siapa tahu aku butuh makan untuk menenangkan pikiran." Raja tertawa keras sampai air matanya keluar. "Baiklah, kalau kau bisa membuat mereka kalah dengan tertawa, aku akan memberimu hadiah sekarung roti dan seekor unta." Mendengar kata roti dan unta, mata Abu Nawas langsung berbinar. "Kalau begitu, Yang Mulia, izinkan aku menyiapkan logika sekaligus perut." Dan malam itu pun, seluruh istana bersiap menyambut tamu agung dari Romawi. Tapi diam-diam, semua penasihat kerajaan mulai berbisik cemas. Apakah keputusan raja memanggil Abu Nawas itu tepat?
Sementara Abu Nawas malah tertawa kecil di sudut ruangan, sambil berkata pelan, "Yang penting aku datang bukan untuk membuktikan siapa paling pandai, tapi siapa yang paling bisa bikin dunia tertawa tanpa bertengkar." Keesokan harinya, suasana istana Baghdad berubah menjadi sangat sibuk. Pelayan berlarian membawa bunga, pengawal sibuk memoles baju besi mereka hingga berkilau, dan tukang kebun bahkan sampai menyiram pohon 2 kali lipat dari biasanya, biar daun-daunnya tampak lebih hijau kalau dipandang tamu dari Romawi. Raja Harun al-Rashid berdiri di balkon tinggi, memandang ke arah gerbang istana. Dari kejauhan, terlihat 3 kereta kuda besar datang dengan iring-iringan penjaga berpakaian seragam biru tua. Di dalamnya, duduklah 3 tokoh penting, 3 uskup besar dari Romawi, dengan jubah panjang, topi tinggi, dan wajah yang serius seperti sedang menghitung dosa dunia. Sementara itu, Abu Nawas baru saja sampai di istana. Ia datang dengan langkah santai, tanpa pengawal, hanya membawa tongkat kayu kecil dan sebutir kurma di tangan. Bajunya masih lusuh, tapi wajahnya penuh percaya diri. "Wah," gumamnya pelan. "Sepertinya aku satu-satunya orang di sini yang tidak punya jubah mahal. Tapi tak apa, jubah tidak menentukan isi kepala." Ketika para penjaga melihat Abu Nawas datang, mereka saling pandang. Salah satu berbisik, "Jangan bilang dia ini yang disuruh raja melawan 3 uskup Romawi." Yang lain menjawab pelan, "Iya, tapi tenang saja. Kalau Abu Nawas bicara, biasanya lawannya ketawa dulu, baru sadar sudah kalah." Raja Harun al-Rashid segera mempersilakan para tamu masuk ke aula besar istana. Dindingnya penuh hiasan kaligrafi emas, dan di tengah ruangan sudah disiapkan meja panjang dengan permadani merah. 3 uskup duduk di satu sisi, dan di sisi lain ada kursi kosong, kursi yang akan diduduki oleh Abu Nawas. Namun, saat Abu Nawas masuk, suasana langsung berubah. Para uskup yang tadi duduk tegak tiba-tiba menatap aneh ke arah pria sederhana itu. Mereka seperti tidak percaya bahwa orang berpenampilan biasa seperti Abu Nawas akan menjadi lawan debat mereka. Raja memperkenalkan dengan tenang, "Inilah Abu Nawas, rakyatku yang paling bijak." Salah satu uskup tersenyum sinis. "Yang paling bijak? Tapi kenapa bajunya seperti orang yang baru pulang dari pasar?" Abu Nawas langsung membalas dengan santai, "Karena kebijaksanaan bukan datang dari toko pakaian, Tuan Uskup. Kalau mau terlihat bijak, cukup pakai akal, bukan kain." Seketika ruangan hening, lalu terdengar suara tawa tertahan dari para pelayan di sudut ruangan. Raja menutup mulutnya menahan tawa, sementara para penasihat pura-pura batuk supaya tidak ketahuan ikut geli. Uskup pertama, yang dikenal paling tenang, mencoba memulai percakapan dengan sopan. "Baiklah, Tuan Abu Nawas. Kami datang bukan untuk berkelahi, tapi untuk menguji pengetahuan dan iman. Kami ingin tahu, apakah orang Baghdad secerdas yang dunia katakan?" Abu Nawas mengangguk. "Oh tentu, bahkan lebih cerdas dari yang mereka sangka. Kadang kami bisa membuat masalah selesai tanpa perlu marah. Cukup dengan secangkir teh dan 2 tawa." Uskup kedua menimpali, "Kami datang membawa ilmu dari negeri jauh, dengan kitab tebal yang penuh kebijaksanaan." Abu Nawas tersenyum. "Wah, kalau kitabnya tebal, berarti kalian rajin membaca. Tapi aku lebih suka ilmu yang bisa dibawa kemana-mana tanpa perlu tas besar, yakni ilmu yang tertanam di kepala." Raja hampir tersedak minumannya lagi. Kali ini karena menahan tawa terlalu lama. Beliau berdehem, mencoba menjaga wibawa. "Ahem, baiklah, mari kita mulai perdebatan dengan damai. Tidak perlu saling menghina, cukup saling menguji dengan adil." Para uskup mengangguk, tapi Abu Nawas justru berkata dengan nada polos, "Tenang, Yang Mulia. Aku tidak akan menghina mereka. Aku hanya akan menjawab dengan logika yang mungkin akan membuat mereka bingung sebentar. Tapi tenang, itu efek samping biasa." Suasana menjadi tegang tapi lucu. Raja memerintahkan pelayan untuk membawa minuman.
Uskup pertama menolak dengan sopan. Kami tidak minum dulu. Kami datang untuk berdebat, bukan bersantai. Abu Nawas menatap mereka sambil mengunyah kurma pelan-pelan. Ah, kalau aku beda. Aku tidak bisa berdebat kalau lapar. Kalau pikiran kosong, nanti jawabannya ikut kosong. Salah satu penasihat berbisik raja. Yang mulia, ini kelihatannya tidak akan jadi debat biasa. Raja menjawab pelan. Itu memang rencanaku. Kalau Abu Nawas yang bicara, bahkan ketegangan bisa berubah jadi tawa. Setelah semua siap, uskup pertama berdiri. Baiklah, kami punya 3 ujian untukmu, Abu Nawas. Tapi untuk membuktikan kecerdasanmu, kami ingin melakukannya dengan cara yang tidak biasa. Abu Nawas mengangkat alis. Wah, kebetulan sekali. Aku juga orang yang tidak biasa. Raja tertawa pelan. Ini baru seru. Uskup itu melanjutkan. Kami ingin berdebat tanpa bicara. Hanya menggunakan isyarat tangan. Semua orang di ruangan terkejut. Debat tanpa bicara? Raja menatap Abu Nawas dengan wajah antara cemas dan penasaran. Tapi Abu Nawas malah santai. Oh, jadi debat pakai isyarat tangan? Baiklah, asalkan tidak pakai isyarat memukul, aku siap. 3 uskup saling pandang, tersenyum puas karena mengira Abu Nawas akan kesulitan. Tapi mereka tidak tahu bahwa bagi Abu Nawas, kebingungan justru adalah sumber inspirasi. Ia menepuk dadanya pelan dan berkata, Yang mulia, izinkan hamba mulai dengan niat baik dan sedikit kebodohan yang berguna. Raja mengangguk dengan senyum penuh arti. Dan begitu isyarat tangan pertama dilakukan, maka dimulailah debat paling aneh sekaligus paling lucu dalam sejarah Baghdad. Debat yang nantinya membuat raja kagum, para uskup bingung, dan seluruh istana tertawa sampai lupa waktu. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Di halaman istana yang megah, Raja Harun al-Rashid sudah duduk di singgasananya dengan wajah penuh wibawa. Di hadapannya, 3 uskup Romawi berdiri dengan pakaian serba putih dan salib besar menggantung di dada mereka. Mereka datang dengan keyakinan tinggi bahwa tak ada orang dari negeri Arab yang mampu mengalahkan mereka dalam hal logika dan debat. Tapi di sisi lain ruangan, tampak Abu Nawas duduk santai, memainkan janggutnya sambil menguap pelan seolah yang akan terjadi hanyalah pertunjukan sandiwara sore. Para penonton, dari pejabat istana, penasihat raja, sampai para ulama, menahan napas. Mereka penasaran, bagaimana caranya seorang pria sederhana seperti Abu Nawas bisa berani berhadapan dengan 3 uskup yang terkenal dengan kemampuan debat tingkat tinggi. Namun, yang lebih mengejutkan lagi adalah pengumuman dari raja sendiri. Debat kali ini akan dilakukan tanpa suara, ujar Raja Harun dengan senyum licik. Semua orang terperangah. Tanpa suara? Bagaimana caranya? 3 uskup saling berpandangan, sementara Abu Nawas malah terlihat paling tenang di antara semua orang. Ia bahkan menyempatkan diri untuk meneguk air dan merapikan sorbannya. Sang uskup pertama maju dengan wajah yakin. Ia mengangkat 1 jari ke arah langit, seolah berkata, Tuhan itu satu. Abu Nawas membalas dengan mengangkat 2 jari. Penonton bergumam pelan. Apa maksudnya? Uskup pertama tampak berpikir keras, lalu mengangguk pelan, seolah menerima jawaban itu. Ia mundur ke belakang dengan wajah agak bingung. Uskup kedua maju. Ia mengangkat 3 jari. Mungkin maksudnya Trinitas, Tuhan, Anak, dan Roh Kudus. Abu Nawas malah tersenyum santai dan menunjuk ke tanah, lalu ke langit, dan menepuk dadanya sendiri. Gerakan itu begitu cepat, tapi penuh makna. Sang uskup kedua tiba-tiba wajahnya berubah pucat. Ia menunduk dan mundur tanpa berkata apapun. Lalu tibalah giliran uskup ketiga. Ia memandang tajam ke arah Abu Nawas, menatap penuh tantangan. Dengan gerakan cepat, ia mengambil buah anggur dari sakunya dan menggigitnya setengah, lalu menunjukkan bagian yang utuh dan bagian yang sudah digigit, seolah menyampaikan pesan simbolik, ada 2 sisi dari kebenaran.
Abu Nawas dengan santai mengambil sepotong roti dari kantongnya, menggigitnya seluruhnya, lalu menunjukkan tangannya yang kosong sambil menepuk perutnya. Penonton pun menahan tawa, beberapa bahkan hampir terguling. Sang uskup ketiga tertegun, wajahnya berubah merah padam, lalu perlahan menunduk dan mundur. Setelah ketiganya selesai, raja pun berdiri. "Jadi, siapa yang menang?" tanya raja dengan suara keras. Ketiga uskup saling berpandangan, lalu hampir serempak menjawab, "Orang ini, Abu Nawas, sungguh bijak. Ia memahami semua makna yang kami sampaikan." Raja tersenyum bangga, sementara para penonton bertepuk tangan meriah. Namun yang paling bingung justru Abu Nawas sendiri. Ia menoleh ke kanan dan kiri, lalu berbisik kecil pada pengawal di sampingnya. "Sebenarnya tadi mereka ngomong apa, sih? Aku cuma ngasal aja loh." Tentu saja pengawal itu menahan tawa agar tidak ketahuan. Raja lalu memerintahkan Abu Nawas untuk menjelaskan makna dari debat tadi. Tentu saja dengan wajah seolah dia sudah tahu segalanya. Maka dengan gaya khasnya yang penuh percaya diri, Abu Nawas mulai bicara. Meskipun dalam hati ia sedang menebak-nebak sendiri apa arti semua itu. Ketika uskup pertama mengangkat satu jari, kata Abu Nawas, ia ingin mengatakan bahwa Tuhan itu satu. "Aku balas dengan dua jari." Artinya Tuhan itu satu tapi memiliki dua kekuasaan, di dunia dan di akhirat. Raja mengangguk-angguk, sementara para penonton bertepuk tangan. Lalu uskup kedua mengangkat tiga jari. Ia ingin bicara tentang tiga unsur kehidupan. "Maka aku menunjuk ke atas dan ke bawah, lalu ke dadaku." Maksudnya, Tuhan mengatur langit, bumi, dan hati manusia. Kali ini, raja dan para uskup benar-benar terkesan. Dan ketika uskup terakhir menggigit anggur setengah, ia ingin menunjukkan bahwa manusia hanya menikmati sebagian dari nikmat Tuhan. "Maka aku makan roti seluruhnya, sebagai simbol bahwa aku menerima nikmat Tuhan dengan sepenuhnya." Tepuk tangan pun membahana di seluruh istana. Raja Harun tertawa terbahak-bahak sambil menepuk pundak Abu Nawas. "Kau memang tak ada tandingannya, wahai Abu Nawas," katanya. Sementara Abu Nawas sendiri dalam hati hanya bisa berkata, "Alhamdulillah, ngarang tapi benar juga ternyata." Maka sejak hari itu, nama Abu Nawas makin terkenal, bukan hanya di Baghdad, tapi juga sampai ke negeri Romawi. Ia dijuluki sebagai orang bijak yang bisa menang tanpa bicara. Dan lucunya, setiap kali ada yang menanyakan bagaimana ia bisa menang dalam debat tanpa suara itu, Abu Nawas hanya tertawa kecil dan berkata, "Kadang, yang penting bukan apa yang kita katakan, tapi bagaimana cara kita meyakinkan orang kalau kita benar. Padahal sebenarnya kita juga nggak ngerti-ngerti amat." Itulah Abu Nawas, seorang jenius yang lucunya melegenda. Setelah debat tanpa suara yang pertama berjalan dengan hasil mengejutkan, suasana istana menjadi ramai oleh bisik-bisik. Semua orang takjub dengan kelicikan cerdas Abu Nawas. Tapi ternyata, belum selesai urusannya. Dari tiga uskup Romawi yang datang, uskup kedua masih merasa dirinya belum benar-benar dikalahkan. Uskup itu dikenal sebagai sosok paling pintar di antara mereka, tapi juga paling sok tahu. Kalau bicara, semua orang harus mendengarkan. Kalau salah pun, dia tetap merasa benar. Nah, bayangkan kalau orang seperti ini berdebat dengan Abu Nawas. Bisa dibayangkan betapa serunya. Keesokan harinya, uskup kedua datang menemui Raja Harun al-Rashid dengan wajah yang agak merah padam. Ia membungkuk sopan, lalu berkata dengan nada tinggi, "Paduka Raja, hamba merasa belum puas dengan hasil debat kemarin. Izinkan hamba menguji Abu Nawas sekali lagi. Kali ini dengan logika, bukan dengan isyarat." Raja menatapnya dengan alis terangkat. Ia melirik Abu Nawas yang sedang duduk santai di pojok sambil mengupas kacang dan tampak tidak peduli sama sekali. "Abu Nawas," kata Raja, "apa kau siap untuk debat ulang?" Abu Nawas tersenyum kalem. "Siap, Paduka."
Tapi tolong, kalau aku kalah, jangan disuruh cuci istana ya. Aku kan bukan tukang pel. Semua orang tertawa mendengar jawabannya. Bahkan raja pun sampai menepuk lututnya karena geli. Baiklah, ujar raja, debat ulang akan dilaksanakan hari ini juga. Tapi ingat, jaga sopan santun dan jangan ada yang melempar sepatu. Para penonton pun berkumpul lagi. Kali ini, suasana lebih santai tapi penuh antusiasme. Uskup kedua berdiri dengan tegap, membuka gulungan kertas yang berisi catatan panjang. Ia berkata dengan lantang, Abu Nawas, menurut ajaran kami, dunia ini memiliki 3 unsur besar, air, api, dan udara. Bagaimana pandanganmu? Abu Nawas menggaruk kepala, lalu menjawab tenang, 3 unsur, ya? Kalau begitu saya tambahkan satu lagi, nasi. Penonton langsung tergelak. Bahkan raja hampir tersedak minumannya. Tapi Abu Nawas belum selesai. Ia melanjutkan, karena tanpa nasi, orang bisa kehilangan akal sehat. Dan tanpa akal sehat, orang malah bisa percaya kalau bumi ini segitiga. Uskup kedua terdiam sejenak, lalu tersenyum kecut. Baiklah, kalau begitu, mari kita bicara tentang kebijaksanaan. Menurutmu, apa bedanya orang bijak dengan orang bodoh? Tanyanya dengan nada menantang. Abu Nawas tersenyum lagi. Perbedaannya sederhana, katanya. Orang bijak tahu kapan harus diam. Orang bodoh malah membuat debat baru untuk membuktikan dirinya pintar. Seketika seluruh ruangan meledak dengan tawa. Para penonton memegangi perut. Dan raja sampai menutup wajahnya karena tidak tahan menahan tawa. Tapi si uskup kedua belum menyerah. Ia maju beberapa langkah dan berkata, kalau begitu, jawab ini, wahai Abu Nawas. Siapa yang lebih tinggi derajatnya, orang berilmu atau orang beriman? Abu Nawas pura-pura berpikir keras, lalu menjawab dengan nada tenang, tergantung siapa yang ditanya. Bagaimana maksudmu? Tanya sang uskup heran. Kalau kau tanya orang berilmu, jawab Abu Nawas santai, tentu dia akan bilang orang berilmu lebih tinggi. Tapi kalau kau tanya orang beriman, dia akan bilang iman lebih penting. Namun kalau kau tanya orang lapar, jawabannya cuma satu, yang lebih tinggi itu, piring yang penuh nasi. Semua yang mendengar langsung tertawa sampai terpingkal-pingkal. Bahkan beberapa prajurit yang sedang berjaga pun ikut menunduk agar tidak terlihat sedang menahan tawa di hadapan raja. Uskup kedua mulai kehilangan kesabaran. Kau hanya bisa menjawab dengan lelucon. Di mana logikamu? Katanya marah. Abu Nawas tersenyum tipis dan menatapnya dengan tenang. Tuan Uskup, logika itu seperti sandal. Kadang cocok di kaki kanan, kadang di kiri. Tapi kalau terus kau pakai di kepala, ya pantas saja semua orang heran. Kali ini raja benar-benar tidak tahan lagi. Ia tertawa keras sambil berdiri dan berkata, cukup, Abu Nawas menang lagi. Debat selesai. Sang uskup kedua pun akhirnya menunduk kalah. Ia sadar bahwa melawan Abu Nawas dengan logika adalah kesalahan besar. Karena Abu Nawas tidak hanya berpikir dengan kepala, tapi juga dengan hati, dan sedikit bumbu kelucuan yang tidak bisa diprediksi siapapun. Setelah para uskup meninggalkan ruangan, raja memanggil Abu Nawas dan berkata, wahai Abu Nawas, bagaimana bisa kau menundukkan mereka dengan kata-kata sesingkat itu? Abu Nawas menjawab ringan, Paduka Raja, kadang bukan panjangnya kata yang menentukan siapa yang benar, tapi seberapa cepat kita bisa membuat orang berhenti bicara. Raja mengangguk puas. Kau benar-benar luar biasa. Bahkan para uskup dari Romawi pun tak bisa menandingimu. Abu Nawas menunduk hormat, lalu berkata dengan gaya khasnya, itu karena mereka datang membawa logika, sedangkan aku datang membawa kelaparan. Orang lapar pikirannya jauh lebih kreatif. Paduka. Sontak seluruh ruangan kembali dipenuhi tawa. Dan begitulah,
Abu Nawas kembali menorehkan kisah kocak namun penuh makna dalam sejarahnya. Ia membuktikan bahwa kebijaksanaan tidak harus kaku, dan kecerdasan tidak harus sombong. Kadang, tawa adalah bentuk kecerdasan tertinggi yang bisa membuat orang paling pintar pun bungkam. Sejak hari itu, Raja Harun sering menggoda para ulama dan tamu kerajaan dengan berkata, "Hati-hati kalau mau berdebat dengan Abu Nawas. Bisa-bisa, sebelum kau sadar, kau sudah kalah karena tertawa duluan." Begitulah gaya Abu Nawas, lucu tapi tajam, santai tapi menghancurkan kesombongan siapapun yang terlalu yakin dengan dirinya sendiri. Ia membuktikan bahwa kadang, orang yang terlihat bodoh justru paling sulit dikalahkan oleh mereka yang terlalu merasa pintar. Setelah dua uskup Romawi sebelumnya dipermalukan dengan cara yang tidak mereka duga, satu kalah dalam debat tanpa suara, dan satu lagi kalah dalam debat logika yang berujung tawa, kini tinggal satu orang terakhir yang masih menyimpan bara dendam, uskup ketiga. Ia dikenal sebagai yang paling licik dan paling ambisius di antara ketiganya. Sejak awal berangkat dari Romawi, ia sudah bersumpah dalam hati, "Aku harus pulang membawa kemenangan, atau aku tidak akan pulang sama sekali." Wajahnya selalu terlihat serius, langkahnya tegap, dan pandangannya tajam seperti elang. Tapi semua itu berubah ketika berhadapan dengan Abu Nawas, seorang pria sederhana dengan jubah lusuh, sendal miring, dan senyum yang lebih berbahaya dari 1000 kitab filsafat. Hari itu, suasana istana kembali tegang. Raja Harun al-Rashid sudah duduk di singgasananya dengan tenang, sementara rakyat dan para ulama berkumpul di aula besar untuk menyaksikan pertarungan terakhir antara Abu Nawas dan uskup ketiga. Raja membuka acara dengan suara lantang, "Hari ini kita akan melihat apakah Abu Nawas mampu mempertahankan kejeniusannya, atau apakah uskup ketiga ini bisa membalas kekalahan bangsanya." Uskup ketiga maju dengan langkah penuh keyakinan. Ia membawa sebuah tongkat panjang di tangan kanannya dan sebuah kitab tebal di tangan kirinya. Melihat itu, Abu Nawas malah menunduk dan berbisik ke prajurit di sampingnya, "Itu mau debat atau mau ikut lomba raja sihir?" "Ya." Semua orang yang mendengar langsung menahan tawa. "Abu Nawas," teriak sang uskup, "dua rekan saya telah kau permalukan. Tapi kali ini, tidak akan semudah itu. Aku akan mengujimu bukan dengan kata, tapi dengan tindakan dan simbol." Abu Nawas menghela napas santai. "Wah, kebetulan, saya juga suka hal-hal simbolis. Contohnya, perut kosong itu simbol kalau saya belum makan sejak pagi." Penonton langsung tergelak lagi. Tapi sang uskup tidak mau kehilangan wibawa. Ia mengetuk lantai dengan tongkatnya 3 kali, lalu menunjuk ke langit dan berseru, "Aku akan menunjukkan padamu, Abu Nawas, bahwa kebenaran bisa dibuktikan lewat keajaiban logika dan lambang." Ia kemudian menggambar lingkaran besar di udara dengan tongkatnya, lalu menatap Abu Nawas dengan tajam. "Lingkaran ini," katanya, "melambangkan dunia, kesempurnaan, dan keabadian. Apa tanggapanmu?" Abu Nawas menatapnya serius, selama 3 detik. Lalu dengan santai ia jongkok, mengambil tongkat kecil di lantai, dan menggambar lingkaran yang sama besar. Tapi kemudian ia menambahkan garis zigzag di tengahnya. "Kalau lingkaranmu melambangkan dunia," kata Abu Nawas, "maka garis ini melambangkan kenyataan. Dunia tidak selalu sempurna. Kadang berkelok, kadang berantakan. Sama seperti rambutku tiap pagi." Penonton kembali meledak tertawa. Tapi sang uskup mulai kelihatan kesal. "Baiklah," katanya, "kau pandai bermain kata. Tapi bisakah kau menjawab teka-teki ilmiahku?" Ia mengeluarkan 3 benda dari sakunya. Sebutir telur, sepotong batu kecil, dan selembar kertas. Ketiganya berbeda, tapi punya makna. Telur melambangkan kehidupan, batu melambangkan kekuatan, dan kertas melambangkan pengetahuan. Sekarang, jika ketiganya kau jatuhkan dari ketinggian yang sama, mana yang akan sampai ke tanah lebih dulu? Semua orang menatap Abu Nawas. Pertanyaan itu memang terdengar logis.
Tapi Abu Nawas hanya menatap ketiga benda itu, lalu menjawab dengan wajah polos. Kalau saya yang menjatuhkan, ya jelas telur yang sampai duluan, karena saya pasti lapar dan langsung nangkep buat digoreng. Sontak Raja Harun al-Rashid terbahak sampai hampir jatuh dari singgasana. Sungguh jawaban yang tak terduga, serunya. Sang uskup berusaha menahan amarah. Kau mempermainkanku, katanya keras. Abu Nawas hanya mengangkat bahu. Bukan, Tuan Uskup. Saya hanya menjawab sesuai logika saya. Karena bagi saya, pengetahuan tanpa perut kenyang itu percuma. Lapar lebih cepat dari kecepatan gravitasi. Kali ini, bahkan beberapa uskup lain yang duduk di sudut ruangan pun tidak bisa menahan senyum mereka. Namun uskup ketiga belum menyerah. Ia mengangkat kitab sucinya tinggi-tinggi dan berkata, "Kalau begitu, jawab pertanyaan terakhir ini, wahai orang cerdik. Apakah kau percaya bahwa kebenaran bisa dimiliki oleh satu pihak saja?" Abu Nawas menatapnya lama, lalu tersenyum kecil. "Tidak," katanya lembut. "Kebenaran itu seperti cermin. Pecahkan sedikit, dan setiap pecahannya akan memantulkan sebagian cahaya. Kau pegang satu pecahan, aku pegang pecahan lain. Tapi jangan salahkan aku kalau pecahanku lebih jernih, karena sering dicuci pakai sabun." Kali ini, tawa pecah lebih besar dari sebelumnya. Bahkan Raja menepuk pundak Abu Nawas sambil berkata, "Kau benar-benar membuat orang berpikir sambil tertawa, Abu Nawas." Sang uskup akhirnya menunduk pasrah. "Baiklah, aku menyerah. Tak ada gunanya berdebat dengan orang yang bisa mengubah logika menjadi lelucon tapi tetap masuk akal." Abu Nawas menunduk sopan, lalu berkata dengan nada rendah hati tapi usil, "Terima kasih, Tuan Uskup. Tapi jangan lupa, kemenangan ini bukan karena saya pintar. Ini cuma karena Tuhan tahu, kalau saya kalah, saya pasti malu dan mogok makan 3 hari." Raja dan seluruh istana pun tertawa terbahak-bahak. Suasana tegang berubah jadi pesta tawa. Sejak hari itu, Abu Nawas dijuluki si pemecah logika dunia, karena mampu menaklukkan 3 uskup Romawi bukan dengan ilmu tinggi, tapi dengan kecerdikan dan humor yang menggugah hati. Ia membuktikan bahwa kebenaran tidak selalu datang dari orang berseragam rapi atau berpidato panjang. Kadang, kebenaran datang dari mereka yang bisa membuat orang tertawa sambil berpikir. Dan seperti biasa, ketika semua orang memujinya, Abu Nawas hanya tersenyum kecil dan berkata, "Ah, saya cuma mau cari makan sebenarnya, tapi entah kenapa malah jadi pahlawan kebijaksanaan." Setelah 3 uskup Romawi tumbang satu persatu dalam adu logika melawan Abu Nawas, suasana di istana Baghdad berubah jadi pesta tawa yang tak kunjung usai. Para menteri, ulama, dan rakyat yang menyaksikan kejadian itu masih membicarakan kecerdikan Abu Nawas selama berhari-hari. Bahkan di pasar, para pedagang dan pembeli saling menirukan gaya debat tanpa suara ala Abu Nawas sambil tertawa geli. Namun di balik tawa itu, Raja Harun al-Rashid sendiri justru berada dalam keadaan campur aduk. Di satu sisi, beliau bangga luar biasa, karena hanya rakyatnya, seorang rakyat biasa yang sering membuat masalah dan lelucon, mampu menaklukkan 3 cendekiawan besar dari Romawi. Tapi di sisi lain, Raja juga merasa bingung setengah mati. Sebab kalau dipikir-pikir, bagaimana mungkin Abu Nawas bisa menang dengan cara seperti itu? Tidak ada perhitungan logika, tidak ada rumus debat, tidak ada ilmu teologi yang rumit. Tapi semua lawannya menyerah dengan wajah pucat, seolah baru disadarkan akan sesuatu yang besar. Malam itu, Raja tidak bisa tidur. Ia berjalan mondar-mandir di taman istana, ditemani cahaya bulan yang lembut. Di tangannya ada secangkir susu hangat, tapi pikirannya berputar seperti roda unta yang kelelahan. Aneh sekali, gumamnya. Bagaimana bisa Abu Nawas selalu menang? Apakah dia betul-betul orang suci? Atau cuma orang yang kebetulan ngomongnya lucu tapi ngena? Tiba-tiba, suara langkah pelan terdengar dari belakang. "Paduka Raja,
Suara itu lembut tapi penuh canda. Kalau susunya kebanyakan dipikirin, nanti malah basi sebelum diminum. Raja menoleh. Tentu saja. Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas? Ia datang tanpa diundang, membawa roti di tangan kiri dan wajah polos di bawah sorban yang agak miring. Abu Nawas, seru raja setengah kaget. Bagaimana kau bisa tahu aku sedang di taman? Abu Nawas tersenyum santai. Paduka, kalau seorang raja sedang tidak tidur padahal sudah lewat jam ayam ketiga, pasti dia sedang berpikir keras. Dan kalau Paduka berpikir keras, pasti itu tentang saya. Raja terdiam sejenak, lalu tertawa lepas. Kau memang luar biasa, Abu Nawas. Tapi terus terang, aku bingung. Apa rahasiamu bisa menaklukkan 3 uskup besar itu? Katakanlah dengan jujur. Abu Nawas duduk di bangku batu di samping raja, lalu menggigit rotinya sambil bicara setengah mulut penuh. Paduka, sebenarnya rahasianya sederhana. Saya tidak berusaha menang. Raja mengerutkan kening. Tidak berusaha menang? Tapi kau menang semua debat. Betul, jawab Abu Nawas tenang. Karena saya tidak sedang berdebat. Mereka ingin membuktikan bahwa mereka benar. Saya cuma ingin membuat mereka berpikir ulang tanpa sadar bahwa mereka sedang kalah. Raja memiringkan kepala, tampak makin penasaran. Tapi bagaimana bisa mereka menyerah begitu saja? Abu Nawas menatap langit dan menjawab, karena manusia yang terlalu yakin dirinya benar, Paduka, akan berhenti berpikir begitu merasa dipahami. Saya tidak menyerang mereka. Saya membuat mereka merasa dimengerti. Padahal dalam diam, saya sedang menertawakan logika mereka sendiri. Raja tertegun mendengarnya. Jadi, kau menang bukan dengan ilmu, tapi dengan kebijaksanaan. Abu Nawas terkekeh. Kebijaksanaan? Wah, kalau disebut begitu, saya bisa sombong nanti. Jujur saja, Paduka, saya cuma menggunakan 2 senjata, kejujuran dan kelucuan. Kalau kejujuran tidak mempan, ya, tinggal tambah bumbu tawa. Raja tertawa keras sampai air susunya tumpah sedikit. Hahaha. Jadi selama ini, semua yang kulihat bukan strategi besar, tapi kelakar yang kebetulan tepat sasaran. Abu Nawas menepuk dada bangga. Benar sekali. Tapi jangan remehkan kekuatan kelakar, Paduka. Kadang, satu tawa bisa menumbangkan dinding kesombongan yang tak bisa dijebol 1000 argumen. Raja terdiam lagi, lalu tersenyum penuh arti. Abu Nawas, kau tahu? Kadang aku merasa kau lebih bijak dari semua penasihatku yang bergelar tinggi. Abu Nawas pura-pura menunduk rendah. Paduka, saya tidak lebih bijak. Hanya saja, saya tidak punya gelar, jadi tidak perlu mempertahankan gengsi. Itu membuat otak lebih ringan. Keduanya pun tertawa bersama di bawah sinar bulan. Tapi dalam hati raja mulai merenung. Ia sadar bahwa selama ini ia sering mencari kebenaran lewat orang-orang berilmu tinggi. Padahal terkadang kebenaran bisa datang dari orang yang sederhana dan tulus. Bahkan dari seseorang yang suka mengaku lapar seperti Abu Nawas. Keesokan harinya, raja memanggil semua pejabat dan ulama ke istana. Ia berdiri di atas mimbar dan berkata dengan suara lantang, "Wahai rakyat Baghdad, hari ini aku nyatakan bahwa kemenangan Abu Nawas melawan 3 uskup bukan hanya kemenangan seorang rakyat kecil, tapi kemenangan kebijaksanaan atas kesombongan." Sorak-sorai menggema di aula istana. Orang-orang bersorak, "Hidup Abu Nawas! Hidup Raja Harun!" Sementara itu, Abu Nawas berdiri di samping raja, menatap kerumunan dengan ekspresi datar. Ketika raja menoleh kepadanya dan berkata, "Kau tidak bangga, Abu Nawas?" Ia menjawab santai, "Saya sih bangga, Paduka. Tapi kalau boleh jujur, saya lebih bangga kalau setelah ini dikasih makan siang gratis." Semua orang langsung tertawa terbahak-bahak. Raja pun tak tahan ikut tertawa sampai matanya berair. "Baiklah," katanya. "Abu Nawas,
kau berhak makan sepuasnya hari ini di dapur istana. Maka hari itu pun menjadi hari yang luar biasa di Baghdad, bukan hanya karena kemenangan besar Abu Nawas, tapi juga karena tawa dan kebahagiaan yang ia bawa. Raja Harun akhirnya berkata kepada para pejabatnya, Abu Nawas adalah cermin bagi kita semua. Ia membuat kita sadar bahwa kebijaksanaan tidak harus rumit, dan kecerdasan tidak harus tegang. Kadang, jawaban terbaik justru datang dari tawa yang tulus. Dan sejak saat itu, setiap kali raja menghadapi masalah rumit, ia tidak langsung memanggil penasihat-penasihat bijak. Ia hanya berkata, panggilkan Abu Nawas. Aku butuh sedikit logika dan sedikit tawa. Abu Nawas pun selalu datang dengan langkah ringan, membawa senyum dan lelucon baru, membuktikan bahwa dalam dunia yang penuh kesombongan, satu canda yang tulus bisa jauh lebih kuat daripada 1000 pidato. Setelah semua uskup kalah berdebat, suasana istana menjadi hening beberapa saat. Semua mata tertuju pada Abu Nawas yang tetap berdiri dengan wajah santai, sedikit tersenyum sambil memainkan ujung sorbannya. Raja Harun al-Rashid, yang sejak awal hanya menjadi penonton sekaligus penilai, menatap Abu Nawas dengan ekspresi campuran antara bangga, heran, dan geli. Abu Nawas, sungguh luar biasa. 3 uskup yang katanya ahli debat, akhirnya tunduk tanpa satu pun kata darimu, ujar sang raja sambil tertawa kecil. Abu Nawas menundukkan kepala dengan sopan. Ampun tuanku, hamba hanya menggunakan logika sederhana dan sedikit kebingungan yang diolah menjadi kecerdikan. Kadang-kadang, diam itu justru bisa menjadi bahasa paling keras di dunia. Jawabnya dengan nada rendah hati namun penuh makna. Para uskup yang sebelumnya berapi-api kini hanya bisa menunduk malu. Mereka tidak menyangka, orang yang mereka anggap pelawak istana, ternyata mampu mematahkan logika mereka tanpa perlu membuka mulut. Uskup pertama, yang dulu merasa dirinya paling pintar, hanya menggeleng pelan dan berbisik pada teman-temannya. Tampaknya kita memang berdebat dengan orang yang lebih bijak dari kita. Abu Nawas pun melanjutkan ucapannya dengan gaya khasnya yang lucu namun syarat makna. Sebenarnya, hamba tidak benar-benar mengalahkan mereka. Mereka sendiri yang kalah oleh tafsirnya masing-masing. Karena terkadang, orang yang terlalu yakin dengan kepintarannya, malah terjebak oleh pikirannya sendiri. Semua orang di istana terdiam sejenak mendengar kata-kata itu. Bahkan raja pun tampak merenung. Lalu tertawa keras sambil menepuk pundak Abu Nawas. Kau ini memang aneh, tapi dari keanehanmu lahir kebijaksanaan yang tak terduga. Abu Nawas menimpali, hamba hanya berusaha memecahkan persoalan dengan cara yang tidak biasa, tuanku. Sebab kalau semua masalah dihadapi dengan cara biasa, maka hidup ini tidak akan pernah seru. Semua orang tertawa. Tawa itu meledak memenuhi ruang istana. Bahkan para pelayan yang sejak tadi menahan diri ikut tersenyum. Uskup-uskup yang sebelumnya serius kini ikut tertawa hambar, mencoba menerima kekalahan dengan lapang dada. Namun di balik tawa itu, tersimpan sebuah pelajaran besar, bahwa kecerdasan tidak selalu harus ditunjukkan dengan banyak bicara, dan kemenangan tidak selalu datang dari adu argumen. Kadang, kesunyian dan ketenangan bisa lebih bersuara daripada ribuan kata. Raja pun memerintahkan agar hari itu dijadikan hari libur di istana. Kita rayakan kemenangan logika Abu Nawas yang tak terduga. Hari ini semua rakyat boleh tertawa dan bergembira, sebab Abu Nawas telah mengajarkan kita cara baru untuk berpikir. Abu Nawas pun menunduk, lalu berkata pelan, hamba tidak ingin disebut pemenang, tuanku. Hamba hanya ingin orang-orang tahu bahwa tidak semua perdebatan harus berakhir dengan permusuhan. Kadang, cukup dengan senyuman dan niat baik, masalah bisa selesai tanpa menyakiti siapapun. Raja mengangguk. Benar sekali. Kau tidak hanya pintar, tapi juga berhati lembut. Keesokan harinya, kabar kemenangan Abu Nawas melawan 3 uskup itu menyebar ke seluruh penjuru negeri. Dari pasar hingga kedai kopi, dari tukang roti sampai penjaga unta, semua membicarakan kisah itu dengan tawa.
Abu Nawas itu memang ajaib. Bayangkan, berdebat tanpa suara tapi menang telak. Ujar salah satu rakyat sambil menirukan gaya diam Abu Nawas dengan tangan disilangkan di dada. Yang lain menimpali, itulah kenapa kita harus belajar berpikir seperti dia. Tidak cepat tersulut emosi, tapi tenang dalam menghadapi apapun. Dan disinilah letak kebijaksanaan yang tersembunyi dari kisah lucu ini. Abu Nawas bukan sekadar pelawak istana yang suka menghibur raja. Ia adalah simbol kecerdasan, kesederhanaan, dan ketenangan hati dalam menghadapi kesombongan dunia. Ia tidak pernah memaksa orang lain untuk percaya, tapi tindakannya membuat orang lain berpikir. Sebelum meninggalkan istana hari itu, Abu Nawas sempat berbisik pada salah satu pengawal, "Tahu tidak, kenapa hamba bisa menang?" Pengawal itu menggeleng. Abu Nawas tersenyum lebar, "Karena hamba tidak bicara. Kadang, semakin sedikit kita bicara, semakin sedikit pula kesalahan yang kita buat." Lalu ia berjalan pergi sambil tertawa kecil, meninggalkan suasana yang hangat dan damai. Dan begitulah kisah Abu Nawas menghadapi 3 uskup Romawi. Kisah yang mengajarkan kita bahwa kebijaksanaan sejati tidak harus disampaikan dengan pidato panjang, tapi bisa lahir dari ketenangan hati dan keikhlasan pikiran. Maka dari itu, pesan moral dari kisah ini sangat jelas. Pertama, jangan terlalu sombong dengan pengetahuanmu, karena selalu ada cara lain untuk memahami dunia. Kedua, jangan remehkan orang sederhana, karena bisa jadi ia menyimpan kecerdasan yang tidak terduga. Ketiga, kadang diam adalah jawaban paling bijak untuk perdebatan yang tidak perlu. Jadi, kalau Anda di rumah sedang menghadapi orang yang keras kepala, ingatlah Abu Nawas. Tersenyumlah, diamlah sebentar, dan biarkan logika berbicara lewat tindakan, bukan lewat amarah. Karena seperti kata Abu Nawas, bicara boleh banyak, tapi kebijaksanaan hanya muncul dari hati yang tenang. Itulah akhir dari kisah kocak tapi penuh makna ini. Kalau kamu suka dengan kisah kebijaksanaan lucu seperti ini, jangan lupa klik tombol like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan tekan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita unik Abu Nawas lainnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Semoga tawa hari ini membawa kebijaksanaan untuk esok hari.